Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Alhamdulillah ya, hari ini kita kembali di pelajaran matematika ya. Masih di bab persamaan dan fungsi kuadrat ya. Kemarin kita sudah belajar tentang persamaan kuadrat ya, kemudian mencari diskriminan serta persamaan umum kuadrat ya. Sekarang kita lanjut ke metode penyelesaian persamaan kuadrat ya. Metode penyelesaian persamaan kuadrat ya. Yang pertama nanti ada 3 ya. Ada metode faktorisasi, kemudian metode kuadrat sempurna, yang terakhir adalah dengan rumus ABC ya. Yang pertama Ustazah akan menjelaskan tentang yang pertama adalah metode faktorisasi ya. Untuk memfaktorkan persamaan kuadrat, kita dapat mengubah persamaan tersebut dalam bentuk perkalian faktor-faktornya, yakni sebagai berikut ya. Di sini ya, AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 ya. Ini kemarin persamaan umumnya seperti ini ya. Nah, diubah menjadi X tambah P kemudian dikali X tambah Q sama dengan 0. Nah ini catatannya ya, B-nya adalah P tambah Q. Nah ini ya, B-nya adalah nanti P tambah Q dan C-nya adalah P dikali Q ya. Jadi kalian nanti mencari dua bilangan ya. Nah, X tambah P dan X tambah Q adalah faktor dari AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung masuk ke contoh ya. Tentukan penyelesaian dari persamaan kuadrat X kuadrat ditambah 7X ditambah 12 sama dengan 0 dengan memfaktorkan. Nah, ini ya cara penyelesaiannya. Periksa nilai diskriminannya terlebih dahulu ya. Kemarin kita sudah belajar mencari diskriminan, rumusnya adalah ini ya. B kuadrat dikurangi 4AC sama dengan 7 ya. Maaf ya, ini 7-nya dari sini ya. Ini B-nya, ini C-nya, berarti ini A-nya ya. A-nya 1, B-nya 7, C-nya adalah 12. Berarti B kuadrat 7 kuadrat dikurangi 4-nya tetap ya. A-nya itu tadi 1, C-nya adalah 12 ya. 7 kuadrat itu 49. 4 kali 1 kali 12 itu adalah 48. Jadi 49 dikurangi 48 adalah 1. Karena nilai diskriminannya lebih dari 0, maka persamaan kuadrat tersebut mempunyai dua penyelesaian ya. Kemarin sudah Ustazah ada ya syarat-syaratnya. Bila jika lebih dari 0 berarti dia ada dua penyelesaian ya. Kalau sama dengan 0 berarti dia kembar ya, mempunyai akar kembar. Nah, di sini ya, karena lebih dari 0 berarti ada dua penyelesaian. Perhatikan persamaan kuadrat X kuadrat ditambah 7X ditambah 12 sama dengan 0. Kita cari dua bilangan ya tadi ya. Jika dijumlahkan hasilnya adalah yang B berarti 7. Jika dikalikan hasilnya adalah C, yaitu 12 ya. Nah, bilangan yang memenuhi adalah 3 dan 4. Nah, 3 ditambah 4 itu 7, kemudian 3 dikali 4 itu adalah 12 ya. Jadi kalian nanti mencari bilangan yang jika ditambah hasilnya si B, yang jika dikali hasilnya si C ya. Dengan demikian diperoleh ya, X kuadrat tambah 7X tambah 12 sama dengan 0 adalah X tambah 3 dikali X tambah 4 sama dengan 0 ya tadi ya, 3 dan 4. Dari kedua faktor kita peroleh dua penyelesaian sebagai berikut. Nah, penyelesaian yang pertama, X tambah 3 sama dengan 0 berarti X1 nya sama dengan min 3. Kenapa min 3 bukan 3 Ustazah? Karena tadi ya, dia ada di sebelah kiri sama dengan pindah ke sebelah kanan. Ingat ya, dulu kalau pindah dia berarti dari positif berubah menjadi negatif ya. Begitu juga yang ini. X tambah 4 sama dengan 0 berarti X2 nya adalah negatif 4. Jadi penyelesaian dari persamaan kuadrat X kuadrat ditambah 7X ditambah 12 sama dengan 0 adalah X sama dengan negatif 3 atau X sama dengan negatif 4 ya. Pakainya atau bukan dan G. Seperti itu ya, itu dengan cara memfaktorkan. Sekarang yang kedua, dengan cara metode melengkapi kuadrat ya, kuadrat sempurna ini ya. Bentuk kuadrat sempurna adalah bentuk perkalian dua suku yang sama. Nah, bentuk-bentuknya yaitu ini ya, X kuadrat, kemudian X tambah 1 kuadrat,
X dikurangi 2 kuadrat, X ditambah 5 kuadrat itu disebut bentuk kuadrat sempurna. Jadi yang di dalam kurung ini ya, angkanya itu dikuadratkan ya, atau X kuadrat itu boleh ya. Nah ini secara umum ditulis sebagai berikut ini ya. X tambah A kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah 2AX ditambah A kuadrat ya, seperti itu nggih. Sebentar. Ya, jadi X tambah A kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah 2AX ditambah A kuadrat. Nah, sedangkan yang ini X min A kuadrat sama dengan X kuadrat dikurangi 2AX ditambah A kuadrat ya. Jadi di sini kalau positif dia juga ininya yang depan positif tapi belakangnya tetap positif semua ya. Nah, kalau negatif, nah ini bagian depannya adalah negatif. 2AX ini ya, 2A kali X. Ya, seperti itu. Nah, menyelesaikan persamaan kuadrat dengan metode melengkapi kuadrat sempurna adalah mengubah persamaan kuadrat tersebut menjadi bentuk kuadrat sempurna. Untuk lebih jelasnya kita langsung masuk ke contoh soal di sini ya. Tentukan penyelesaian dari persamaan kuadrat X kuadrat dikurangi 2X ditambah 8 sama dengan 0 dengan melengkapkan kuadratnya. Ya tadi ya. Nah, tadi bentuk kuadrat sempurnanya dari X kuadrat dikurangi 6X ditambah 5 adalah X kuadrat dikurangi 6X ditambah 9. Atau ya, X dikurangi 3 kuadrat ya. Kita lakukan manipulasi aljabar pada kedua ruas persamaan untuk memperoleh bentuk kuadrat sempurna tersebut. Ya, diperhatikan. Nah, ini kita menggunakannya yang ini nggih. Nah, nih diperhatikan dulu ya. Nih. Tadi pakainya yang ini ya, ini salah nih. Harusnya ini soalnya yang bawah sini ya. Ini dicoret. Nah, kalian ganti soalnya yang ini. Nanti malah bingung. Ini kok bisa berubah? Kita tentukan soalnya yang ini aja ya. Yang ini salah. Nah, di sini ya, X kuadrat dikurangi 6X ditambah 5 sama dengan 0. Ya. Kemudian X kuadrat dikurangi 6X ditambah 5 ditambah 4 sama dengan 0 tambah 4. Nah, kedua ruasnya kita semua tambahkan dengan 4 ya. Kenapa kita tambahkan 4? Nah, biar di sini dia jadi 9. Nah, biar bisa dikuadratkan sempurna ya, karena 9 itu dia mempunyai akar yaitu 3 ya. Jadi nanti kita jadikan 9 di sini ya. Kemudian karena tadi di depan sini tambah 4, maka otomatis di belakang juga harus ditambahkan 4 ya. Jadi X kuadrat dikurangi 6X ditambah 9 sama dengan 4. Nah, maka kita dapat X dikurangi 3 kuadrat sama dengan 4 ya. X dikurangi 3 sama dengan, nah ini ya. Kenapa kan di sini plus minus itu dari sana ya. Ini rumusnya. Jadi akar 4 itu kita akarkan karena tadi di sini kuadrat, makanya kuadratnya hilang, ini berubah menjadi akar ya. Jadi X min 3 sama dengan kurang lebih 2 ya, karena akar dari 4 adalah 2. Ya, jadi penyelesaian yang pertama adalah, ingat di sini ada plus minusnya ya. Yang pertama negatif, yang kedua adalah harusnya ini positif ya. Coba diperhatikan dulu. X dikurangi 3 sama dengan min 2 ya, karena tadi kan ini ada positif ada negatif ya. Jadi yang pertama kita pakai yang negatif dulu ya, yang negatif. Jadi X nya sama dengan negatif 2 tambah 3 ya. Dia pindah ruas negatif jadi positif ya. Jadi X satunya adalah min 2, negatif 2 tambah 3 itu adalah 1. Penyelesaian yang kedua, nah ini karena tadi udah negatif, berarti otomatis di sininya adalah positif 2 ya. X dikurangi 3 sama dengan 2, maka X nya sama dengan 2 ditambah 3. X keduanya adalah 5. Jadi penyelesaian dari persamaan kuadrat tersebut adalah X sama dengan 1 atau X sama dengan 5 ya. Ini dengan melengkapi kuadrat ya, atau kuadrat sempurna. Yang ketiga adalah rumus akar kuadrat ya. Biasanya yang sering digunakan ini ya, orang menggunakan rumus akar kuadrat karena insya Allah akan lebih mudah ya. Nah, jika persamaan kuadrat memiliki bentuk AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0,
dengan A-nya bukan sama dengan 0. A-nya harus lebih dari 0 ya. Maka bukan sama dengan 0. Jadi boleh kurang atau lebih dari 0 ya. Yang penting bukan 0. Nah, rumusnya adalah ini ya. X1 dan X2 sama dengan negatif B kurang lebih ya, ini ya. Nah, pakai di sini karena apa? Nanti X1-nya positif, X2-nya negatif atau kebalikannya boleh ya. Akar dari B kuadrat dikurangi 4AC per 2A ya. Rumus di atas sering disebut juga dengan rumus ABC gitu ya. Nah, ini langsung saja kita masuk ke contoh soalnya. Sini, tentukan penyelesaian dari persamaan kuadrat 2x kuadrat ditambah 7x dikurangi 4 sama dengan 0. Maka didapat di sini A-nya adalah 2, B-nya adalah 7, C-nya adalah negatif 4. Ya, kita langsung masukkan ke rumus ya. Negatif B berarti negatif 7. Nah, kalau B-nya negatif berarti di sini otomatis positif ya, karena negatif kali negatif adalah positif. Nih, karena ininya positif berarti di sini negatif 7 ya. Kemudian B kuadrat berarti 7 kuadrat dikurangi 4 dikali A, tadi A-nya 2 dikali C, C-nya adalah negatif 4 ya. Per 2 kali 2 ya, atau 2A. A-nya adalah 2, 2 kali 2. Jadi di sini negatif 7 kurang lebih akar dari 49 ya, 7 kuadrat 49, 4 kali 2 kali min 4 itu adalah 32 ya. 8 kali 4 itu 32, negatif kali negatif itu positif ya. Kemudian negatif 7 kurang lebih akar dari 81, 49 tambah 32 adalah 81 ya. Akar dari 81 adalah 9 ya. Nah, ini ya. Kemudian penyelesaian yang pertama tadi ya, kita menggunakan yang positif dulu boleh, negatif dulu boleh ya. Di sini positif dulu ya. Negatif 7 ditambah 9 per 4. Negatif 7 tambah 9 itu adalah 2 ya. 2 dibagi 4 itu adalah 1 per 2 ya. Nah, 2 per 4 itu sama dengan 1 per 2. Kemudian penyelesaian kedua, negatif 7 dikurangi 9 itu adalah negatif 16 per 4 sama dengan negatif 4 ya. Jadi penyelesaian persamaan kuadrat di atas sini adalah setengah atau X sama dengan min 4. Itu ya, itu 3 cara menyelesaikan persamaan kuadrat. Dengan cara pertama tadi ya, melengkapi kuadrat sempurna, kemudian rumus ABC, kemudian yang satunya adalah metode faktorisasi ya. Nah, ini yang terakhir adalah menyusun persamaan kuadrat ya. Misalkan X1 dan X2 nya adalah akar-akar persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Untuk menyusun persamaan kuadrat dari akar-akar tersebut dapat dilakukan dengan salah satu cara berikut. Yang A dengan perkalian faktor ya. Yang B adalah jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan, yaitu X kuadrat dikurangi X1 tambah X2X ditambah X1 dikali X2 sama dengan 0 ya. Kita langsung ke contoh soal aja. Tentukan persamaan kuadrat. Ini ya, diketahui akar-akarnya 2 dan negatif 3. Tadi bisa dengan cara yang pertama, yaitu perkalian faktor, atau dengan hasil persamaannya ya. Yang pertama dulu, X min 2. Ini ya, X min 2. X dikurangi min 3 sama dengan 0. X min 2, kemudian X tambah 3 sama dengan 0 ya. Kemudian di sini kita masukkan ya, X ditambah 3 dikurangi 2, X ditambah 3. Kenapa di sini X, di sini min 2 ini ya? Yang depannya itu dikeluarkan dari si tanda dalam kurung ya. Ini X-nya ditaruh di sini, kemudian min 2-nya taruh sini. Nah, ini sama-sama yang ini karena jika di dalam kurung, kalau di matematika itu dikali ya, seperti itu. X dikali X adalah X kuadrat, X dikali 3 adalah 3X, kemudian min 2 dikali X adalah min 2, min 2 dikali 3 adalah min 6 sama dengan 0 ya. Jadi di sini X kuadrat 3X dikurangi 2X itu X dikurangi 6 sama dengan 0 ya. Ini persamaan kuadratnya yang pertama dengan cara yang pertama. Kemudian kalau dengan cara yang kedua gampang ya, tinggal ditambahkan aja X1 tambah X2, kemudian X1 kali X2 ya. Nah, ini dapat sama ya, insya Allah hasilnya akan sama. Seperti itu nggih. Alhamdulillah ya, pelajaran hari ini sudah selesai.
Untuk lebih jelasnya apa yang sudah saya terangkan, kalian biar lebih paham, silahkan kerjakan latihan soal nggih di halaman 28 yang A dan B, kemudian di halaman 29 dan 30, 6A, 7C dan 8D. Gitu ya. Alhamdulillah, nanti jika ada yang belum paham silahkan tanyakan ke Ustazah ya. Saya cukupkan pelajaran hari ini. Saya tutup dengan membaca Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.